warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valina, NIM 017 Angkatan 2019 kelas B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Hendrik Pandu Paksi. Soal yang pertama, ucapkan bunyi Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk soal yang kedua, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila? Jelaskan secara singkat. Untuk yang pertama ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Untuk yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Untuk yang ketiga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Untuk yang kelima adalah nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan yang tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Soal yang ketiga, jelaskan hubungan Pancasila dengan agama. Untuk yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Pancasila dan apa itu agama. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia sekaligus pedoman luhur yang wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera, tentram, adil, aman, dan sentosa. Sedangkan agama sendiri adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu, apa hubungan Pancasila dan agama? Pancasila dan agama memiliki hubungan mengenai prinsip ketuhanan. Pancasila mengedepankan prinsip ketuhanan dengan mencantumkannya di sila pertama. Agama mengajarkan kepada pemeluk-pemeluknya untuk senantiasa taat kepada Tuhannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang bertuhan. Artinya, setiap warga negara mempercayai adanya Tuhan sehingga prinsip ketuhanan dicantumkan di dalam sila pertama Pancasila yang merupakan dasar serta ideologi negara Indonesia. Di Indonesia juga terdapat beberapa agama yang berbeda-beda, sehingga untuk menjaga kerukunan di antar masyarakat, maka sila pertama di dalam Pancasila dibuat dengan bahasa yang umum dan mencakup seluruh warga negara. Setiap warga negara diberikan kebebasan dalam memeluk agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan perintah agamanya. Pancasila mencantumkan mengenai prinsip-prinsip cinta tanah air sekaligus taat dalam beragama. Agama juga mengajarkan hal demikian. Setiap pemeluknya taat dan beragama dan mencintai tanah airnya. Keduanya saling mendukung dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Soal yang keempat, jelaskan mengapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi merupakan ideologi terbuka, artinya nilai-nilai Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, adat, dan kebudayaan serta agama.
Sebagai ideologi terbuka, berarti Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi menurut Wahyono pada tahun 1996 diartikan dapat diperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang Pancasila sehingga dapat memahami dan bebas mendiskusikannya dalam rangka menghayati dan menumbuhkan kemampuan mengamalkannya untuk kesejahteraan sosial. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka juga tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Untuk soal yang kelima, mengapa Pancasila dipilih sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia? Karena ideologi dimaknai sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang nyata. Ideologi ini sangat diperlukan karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan arahan mengenai dunia beserta isinya, serta menanamkan semangat dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajahan. Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari fungsi ideologi itu sendiri. Adapun fungsi ideologi adalah membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi tidak memiliki kecenderungan untuk memisahkan, namun ia berfungsi untuk mempersatukan. Apabila dibandingkan dengan agama memang berfungsi juga mempersatukan orang dari berbagai pandangan hidup bahkan dari berbagai ideologi. Sebaliknya, ideologi mempersatukan orang dari berbagai agama. Oleh karena itu, ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai pertentangan atau konflik. Dalam hal ini, ideologi berfungsi sebagai pembentuk solidaritas atau rasa kebersamaan dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi. Fungsi pemersatu itu dilakukan dengan menyatukan keseragaman ataupun keanekaragaman, misalnya dengan memakai semboyan kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama juga taat dalam beragama